Segera kami hadirkan Smart Financial Wisdom, membangun literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Priyo Pratomo, Presiden Komisaris BNI Asset Management, serta Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert, Halovina, dan tim. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Selamat mengikuti. Kenaikan harga BBM belakangan ini memicu kenaikan harga atau terjadinya inflasi, dan kemudian banyak kalangan di masyarakat yang menganggap bahwa ini masyarakat daya belinya sedang turun, tetapi kemudian BBM dinaikkan. Tapi faktanya di lapangan saya melihat bagaimana gerai-gerai tetap penuh ya, pesanan-pesanan secara online juga nggak surut begitu, bahkan tempat-tempat wisata yang konon katanya mahal juga kalau ditelisik ternyata juga tetap dipadati ya oleh para pecintanya, peminatnya dan sebagainya. Nah, persoalannya apakah sebenarnya karena jumlah uang atau sebenarnya ada PR, ada persoalan dalam hal pengelolaan keuangan di masyarakat. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung pagi ini, kita akan coba cari tahu ya bagaimana sebenarnya pengelolaan keuangan pribadi, dan ini berefek nggak sih nanti juga kepada daya beli dan seterusnya. Nah, pagi hari ini seperti minggu lalu ya, spesial banget, selalu ada tamu-tamu baru yang kami ajak kita untuk berkolaborasi dan mengelaborasi topik kita ya. Nah, saya mau perkenalkan dulu kepada kita semuanya. Sebelum saya menyapa ada Pak Eko dan juga Pak Teguh, saya mau menyapa tamu spesial kita dari BNI Asset Management. Beliau adalah Mas Andri Tribowo, Head of Channel Distribution BNI Asset Management. Selamat pagi Mas Andri. Selamat pagi Mbak Ola. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir. Nah, saya juga ingin menyapa ada Mas Teguh. Nggak enak banget ini bilangnya Mas Teguh. Aja Mbak. Selamat pagi Pak Teguh. Pagi Mbak Ola. Iya, Independent Financial Planner dan juga Halovina Expert ya. Nah, kemudian juga ada Bapak kita ini, kepala sekolah istilahnya ya, Pak Eko Priyo Pratomo. Beliau adalah Presiden Komisaris PT BNI Asset Management. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Mbak Ola, Pak Teguh, Mas Andri. Oke. Semangat pagi ini ya. Ngopi dari tempat masing-masing aja nggak apa-apa ya. Baik, mengawali obrolan kita pagi hari ini, saya mau izin dulu nih Pak Teguh ya ke Pak Eko dan juga ke Mas Andri gitu kan. Mungkin bisa kasih tanggapan dulu tentang kondisi sekarang lah ya. Semestinya mengacu kepada kondisi sekarang, apa pandangan dari Pak Eko dan juga Mas Andri? Semestinya itu kita menempatkan uang, memposisikan uang tuh sebagai apa? Ya, alat tukar saja atau ada yang penting, ada yang krusial yang harusnya kita pahami? Silakan. Saya mulai dari Pak Eko dulu. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Ola. Selamat pagi Smart Listener semua. Ini kita memang mengalami mungkin yang kesekian kalinya ya Mbak Ola. Iya. Ada kenaikan harga BBM dan semua ini kan sebetulnya berujung pada inflasi, dan inflasi ini luas sekali aspeknya ya, karena ini nanti menyangkut dengan segala macam biaya kehidupan ya, harga daging, harga ayam, harga cabai keriting itu semua nanti akan naik. Dan tidak tertutup kemungkinan juga nanti sekolah ya, transportasi semua deh ya. Nah, ini menjadi penting buat kita untuk memahami bahwa bagi negara berkembang, Mbak Ola, inflasi itu sesuatu keniscayaan. Ya, itu di luar kontrol kita, karena apa ya, sistem makroekonomi itu memang bekerjanya seperti itu. Ya, yang kita harapkan adalah inflasi ini akan terus mengecil. Sebelumnya sih sudah mengecil ya, sudah 2%, 3%. Itu kenapa bunga deposito, bunga pinjaman itu juga bisa turun. Ya. Jadi kalau menurut saya ini sesuatu yang harus kita sadari dan kita carikan solusinya. Saya pikir mengeluh itu opsi sementara aja gitu ya, tapi opsi permanennya adalah mencari solusi dari
Kondisi yang adanya ada suatu ini. kondisi ekonomi. Dan Iya. saya pikir pengelolaan keuangan ini menjadi salah satu yang seharusnya kita lakukan, karena biar bagaimanapun kan kita harus survive ya dengan kondisi seperti ini. Baik. Kalau Mas Andri sendiri melihatnya gimana? Kita kalau ngelihat uang, jangan bilang kalau ngelihat uang matanya langsung hijau gitu. Bukan itu kan ya, tetapi maksudnya kedalamannya ini mestinya gimana kita memposisikan uang itu. Silakan Mas Andri. Oke, Mbak Ola. Jadi tadi mulai sampaikan ya, kita memandang uang sebagai alat tukar. Ya. Nah, saya setuju dengan pepatah yang mengatakan uang bukanlah segalanya, Mbak Ola. Tapi, Namun segalanya butuh uang. Nah, jadi uang ini secara hakikat sebagai sebuah kebutuhan ya, tentunya dalam kehidupan. Nah, jadi sehingga banyak kita, kemudian generasi-generasi milenial seperti saya gitu ya, Mbak Ola ya, tentunya menjadi termotivasi untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. ya. Jadi sebagian orang ada juga yang menilai uang itu sebagai penentu status sosial ekonomi. Jadi dimiliki satu orang, mereka anggap bahwa kita perlu uang, jadi status sosial dinilai dari semakin banyak mereka punya uang, maka akan semakin tinggi status sosial mereka. Nah, makanya gak heran banyak orang ataupun dari mereka yang bekerja mati-matian, Mbak Ola, demi mengumpulkan pundi-pundi kekayaan mereka. Nah, jadi uang di masa kini sebenarnya dan masa mendatang itu sama ya. Kita itu sekarang dan nanti pada saat pensiun itu butuh uang. Tapi bedanya kalau dulu, Mbak Ola, kita simpan uang itu di dompet ya, kita keluarin dompet yang mahal. Nah, kalau sekarang itu masanya beda, Mbak Ola. Kita keluarin dompet bukan dompet, tapi dompet digital yang dikeluarin handphone. Jadi sebenarnya sama, tapi intinya sekarang udah era digital. Seperti itu kira-kira, Mbak Ola. Ya. Nah, ini di sini nih ada persoalan kayaknya ya. Uang adalah kebutuhan kita tuh dipacu ya, mengikuti pendidikan level 1, strata sarjana, magister dan sebagainya kan tadi berujungnya kan uang ya. Tapi kenapa berdasarkan data OJK Pak Teguh gitu ya, inklusinya nih, literasinya masih PR gitu. Artinya apa sih gitu? Apakah kita menempatkan uang itu semata-mata cuman jadi tadi ya berakar kepada status sosial atau bagaimana? Pak Teguh, kami kasih kesempatan bikin contekan dulu gitu ya. Selepas jeda kita mintakan Pak Teguh untuk membedah ini. Smart Listener, kami mau tanya juga kepada Anda sendiri gitu ya. Kalau Anda memposisikan uang ini sebagai apa? Alat tukar, kebutuhan, atau lebih dalam lagi gitu ya untuk menjaga kestabilan status sosial, kekayaan dan sebagainya? Silakan boleh dijawab ya ke 0812 11 12 959. Untuk pagi hari ini ada 2 orang yang nanti ikutan ngobrol, ikut menjawab, punya pertanyaan. Kita punya 2 buah buku yang ditulis oleh Pak Eko yang akan kami berikan kepada Anda ya, seri Financial Wisdom. Kami jeda sesaat, tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management. Better Future, Invest Now. Kalau ditanya sekarang musim apa, mungkin Anda bingung. Seringkali panas tidak menentu, dan tiba-tiba sepanjang sore hingga malam, hujan deras tidak terkira. Musim memang bisa tidak jelas, tapi Smart FM jelas bisa jadi sahabat dan partner Anda di segala musim. Smart Inspiration. Dengan narasumber kompeten dan terpercaya, bagaimana Anda memaknai cinta Anda? Anda harus membuat nilai tambah. Tetapi sudah menjadi momen budaya gitu. Berbagi inspirasi dari hati yang manfaatnya bisa kita resapi. Targetnya itu harus sama. Untuk memberi perhatian. Kami hadir di berbagai kota di Indonesia. Dan kami siap melayani Anda agar setiap produk dan jasa Anda menjadi pilihan utama. Segera hubungi kami di 0216337783 atau kirim email ke promo.smartfm@gmail.com atau kunjungi fanpage Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. 60 seconds of top news stories. This is BBC Minute. All the latest world news. The country is in crisis. Missiles flying across the night sky. All the latest sport. It's unbelievable. This is crazy. All the latest trends. Viral tweet time. A really catchy tune. You've got to see this. And all in 60 seconds. Do not try this at home, people. BBC Minute. All your news from around the world. On Smart Jakarta 95.9 FM. Business and Inspiration. Part of the KG Radio Network. Hai Smart Listener, sudah tahu belum?
Kini Anda bisa menyaksikan Smart FM. Iya, menyaksikan. Jadi sambil mendengarkan programnya di radio, kami juga hadir live di Facebook Radio Smart FM. Klik fanpage Facebook Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Pastikan ya, Anda bersama-sama kami melalui live Facebook. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, Presiden Komisaris BNI Asset Management, serta Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert Halovina dan tim. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, saya ingin menyapa Smart Listener di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Anda yang ada di Surabaya, di Yogyakarta, selamat bergabung. Kemudian Smart Listener yang ada di Medan, Palembang, Pekanbaru, kemudian Makassar, kemudian Manado, Banjarmasin, dan juga Balikpapan. Bahkan Smart Listener yang pagi hari ini menyaksikan kami melalui YouTube di kanal Smart FM, di channel Smart FM. Anda bisa saksikan kami dimanapun Anda berada, mau di Indonesia, di luar Indonesia, Anda bisa menyaksikan kami. Bahkan yang mendengarkan kami melalui streaming di www.radiosmartfm.com. Juga kami ingin sapa pagi ini sambil menikmati sarapan pagi Anda, seruput kopi atau teh Anda. Kami ajak Anda untuk membahas mengenai pengelolaan keuangan pribadi. Bersama kami masih ada Pak Eko, Pak Teguh, dan juga kemudian ada Mas Andri Tribowo, Head of Channel Distribution BNI Asset Management. Saya izin nih Pak Eko dan juga Mas Andri, saya tadi terjeda pertanyaannya kepada Pak Teguh ya. Kalau berdasarkan data OJK, inklusi dan literasi keuangan masyarakat Indonesia itu masih jadi PR. Nah, apa ini penyebabnya dan apakah ini juga berimplikasi kepada perilaku keuangan kita secara general? Silakan Pak Teguh. Ya, yang PR banget sebenarnya literasi. Kalau inklusi relatively udah cukup mengalami perkembangan lah ya. Jadi inklusi itu kan akses masyarakat terhadap produk keuangan. Iya. Sekarang jumlah rekening di perbankan itu ada 400-an juta rekening. Artinya mungkin rata-rata masyarakat kita yang sudah dewasa itu memiliki lebih dari satu rekening kan gitu. Ya. Nah itu sehingga kalau inklusi udah oke. Kalau literasi memang negara kita sedikit darurat membaca ya Mbak Ola ya. Darurat mendengar. Lebih banyak bicara, lebih banyak berkomentar atas sesuatu yang tidak dikuasai, gitu kan? Kira-kira kan gitu kan? Sehingga negara kita juga, bukan negara kita sih ya, lebih ke arah mungkin di antara kita perlu banyak yang diperbaiki ya. Kita harus lebih menggiatkan yang namanya edukasi, belajar, dan juga memahami. Dan lagi-lagi satu hal yang sering kita alami adalah terkaget-kaget, terheran-heran gitu kan. Heran, wow ketika tiba-tiba ada produk baru yang namanya kripto misalkan gitu. Wow, ada investasi baru yang namanya apa yang kasih return 4% per bulan, 3% per bulan gitu ya. Nah, ini sehingga terkaget-kaget, wah keren nih, menarik nih. Tanpa mau mempelajari risikonya, tanpa mau mempelajari ini barang apa, tanpa mempelajari ini sebetulnya cara kerjanya bagaimana. Nah, sehingga memang betul PR kita adalah di literasi, PR kita adalah bagaimana kita memasyarakatkan, membaca, memasyarakatkan, memahami, dan tidak gampang wow gitu. Ya. Cobalah sekarang ada diviralkan satu tempat yang Instagramable gitu ya. Wah, ramai banget. Sampai-sampai kan akhirnya dibikin apa? Foto di Instagram versus reality kan gitu tuh. Iya. Karena realitinya nggak seindah itu sebetulnya. Pas kesana ya kita, oke, that's fine, ya segitu aja gitu kan. Nah, sehingga kita memang PR banget literasi, termasuk literasi keuangan, karena literasi keuangan ini yang banyak nanti akan menentukan di masa depan bangsa kita ini, masa depan masyarakat kita ini, masa depan generasi ke depan kita ini. Sehingga generasi ke depan harapannya lebih sejahtera daripada generasi kita, gitu sih Mbak. Iya. Kalau literasi keuangan ini akan semakin bagus gitu ya, maka mungkin kita nantinya juga akan bisa dengan sangat percaya diri mengatakan enggak, kita nggak butuh subsidi, udah mandiri kok secara keuangan gitu ya Pak Teguh ya. Tapi kan memang sebenarnya juga berdasarkan undang-undang memang ada bagian-bagian yang memang harus disubsidi oleh negara. Tapi
berkaitan dengan pengelolaan keuangan seolah-olah ini hanya domain orang-orang yang uangnya banyak, Pak Eko, yang gajinya besar gitu. Udahlah kalau yang standar-standar aja nggak usah ngomong-ngomongin pengelolaan keuangan, udah dipakai kalau ada, kalau nggak ada ya udah apalah gitu ya. Lihat nanti aja gitu. Bagaimana tanggapan Pak Eko mengenai pemikiran ini? Ya, Mbak Ola, sebetulnya makin kecil gaji kita, itu makin perlu pengelolaan keuangan. Ya. Justru ya, sebaliknya itu ya. Okay. Sebaliknya, kalau orang uangnya nggak berseri, mau dikeluarin kayak apa, kemudian duitnya masih tetap ada, kayaknya nggak perlu pengelolaan keuangan gitu ya. Tetapi kalau menurut saya, semua orang, berapapun gajinya, berapapun asetnya, pengelolaan keuangan ini kan sebetulnya merupakan tanggung jawab kepada Tuhan sebetulnya, Mbak Ola. Ya, karena rezeki yang kita dapatkan ini kan sebetulnya dari sisi spiritual itu kan merupakan titipan. Ya, orang yang dititipi itu punya kewajiban mempertanggungjawabkan. Jadi makin besar orang memiliki rezeki dalam bentuk harta, itu sebetulnya makin besar tanggung jawab dia untuk memberikan kebermanfaatan kepada makin banyak orang. Nah, sekarang kalau kita diberi rezeki, katakanlah UMR gitu ya, Mbak Ola ya, itu paling tidak kita harus memiliki kemampuan untuk memanfaatkan yang terbaik, satu untuk diri kita, walaupun jangan lupa sedekah ya, karena sedekah itu bukan hanya masalah besarnya penghasilan ya. Kalau kita memiliki kemampuan itu seberapapun, ada dua aspek. Satu, aspek untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Dua, untuk memenuhi kebutuhan orang lain, karena ada kewajiban ya. Berapapun penghasilan kita itu ada kewajiban walaupun ada batasnya ya. Dan yang ketiga, kita juga mesti memikirkan masa depan kita ya. Karena kalau semua itu habis untuk kehidupan masa kini, maka dijamin kita akan sengsara di masa depan. Nah, pengelolaan keuangan ini basicnya itu sebetulnya sederhana, Mbak Ola. Ya, cuma karena banyak orang yang belum mengetahui, maka penting banget nih kita untuk terus-menerus melakukan edukasi seperti yang Pak Teguh bilang. Ya, ada masalah yang kita masih menjadi PR karena ilmu tentang mengelola keuangan pribadi, keluarga itu tidak diberikan di sekolah. Tapi sekarang mudah-mudahan sudah banyak lah ya sekolah-sekolah juga yang memberikan ekstrakurikuler dalam bentuk bagaimana kita tahu tentang personal finance gitu. Iya. Oke, sebelum saya ke Mas Andri lagi, Pak Teguh, kalau begitu menyambung apa yang dijelaskan oleh Pak Eko ya. Kalau gitu pengelolaan yang benar tuh gimana sih? Dan secara prinsip apa-apa yang harusnya ini menjadi perhatian begitu? Silakan, Pak Teguh. Ya, pengelolaan keuangan itu sebuah proses. Jadi jangan dipahami pengelolaan keuangan itu adalah cara ataupun membuat orang dengan segera kaya raya, enggak. Jadi sebuah proses yang harus dijalani untuk apa? Bukan untuk kaya, Mbak Ola, tapi untuk mencapai tujuan hidup kita. Masing-masing kita pasti unik. Tujuan hidupnya Pak Eko tentu berbeda dengan tujuan hidupnya saya, tentu juga berbeda dengan tujuan hidupnya Mas Andri, gitu kan. Tanggungan kita kan ada yang berbeda, ada yang sama. Beban hidup, gaya hidup kita juga mungkin berbeda. Sehingga karena keunikan itu, maka ilmunya juga personal finance, sangat personal, gitu kan. Sehingga kita harus tahu bagaimana mengelola keuangan kita untuk mencapai tujuan hidup kita. Nah, contohnya nyekolahin anak sampai kuliah, mungkin bahkan S2, S3 misalkan gitu. Punya dana darurat, itu wajib banget. Punya dana pensiun. Sehingga prinsipnya pertama adalah bukan untuk kaya, tapi untuk mencapai tujuan hidup kita. Yang kedua adalah kita bisa secara keuangan sehat. Dan kemudian tidak menjadi beban orang lain. Syukur-syukur kita bisa mensupport orang lain. Nah, dengan pengelolaan keuangan yang baik, hal-hal itu bisa tercapai. Punya dana darurat, punya tujuan-tujuan keuangan yang kita bisa siapin, tidak menjadi benalu buat orang lain, bisa supporting orang lain. Nah, itulah kira-kira beberapa prinsip kenapa kita penting untuk melakukan pengelolaan keuangan pribadi.
Oke, nanti step by stepnya kita bahas di sesi berikutnya, tapi saya mau beralih ke Mas Andri dulu. Mas, kalau begitu, ya kita tahu ya, tadi Pak Eko sempat katakan bahwa soal keterampilan mengelola keuangan ini kan nggak jadi kurikulum khusus di sekolah gitu ya. Tetapi kalau menurut Mas Andri, ada nggak sih peran yang bisa dilakukan atau ini menjadi bagian dari ya seperti aset manajemen sendiri sebagai manajer investasi gitu untuk membantu masyarakat punya perilaku keuangan yang semakin baik tuh Mas Andri. Ya, jadi sekarang Mbak Ola fungsi dari asset management ya atau saya singkat dengan MI, manajer investasi ini adalah di pasar modal tentunya membantu masyarakat yang tadi Pak Teguh sampaikan tingkat literasi kita itu masih rendah dibandingkan dengan tingkat inklusi. Artinya dengan banyaknya akses-akses, kalau sekarang itu orang investasi, Mbak Ola itu gampang ya, aksesnya gampang, bisa melalui fintech, platform digital, dan lain sebagainya. Jadi akses itu gampang, dan mereka rata-rata kan FOMO nih, fear of missing out ya, takut kalau nggak beken, kalau nggak investasi dengan dengan platform yang paling baru gitu, tanpa mengetahui apa isi atau apa maksud, nggak kenal gitu ya, nggak kenal dengan produknya. Nah ini terus terang saat ini yang perkembangan jumlah SID di Indonesia yang kita lihat 2 tahun terakhir ya Mbak Ola ya, itu kan cukup tinggi ya, cukup pesat ya. Sebelum pandemi itu sekarang di 2 tahun terakhir itu sekarang udah mencapai sekitar lebih kurang 9 juta SID investor, yang luar biasa pertumbuhannya. Jadi artinya memang tingkat inklusi yang tinggi tidak dibarengi dengan tingkat literasi. Artinya peran asset management ini merupakan PR. Kita bersama-sama melakukan inklusi ya, literasi maksud saya keuangan kepada masyarakat sedini mungkin. Nah ini rata-rata juga kita banyak juga memberikan literasi keuangan itu di kampus-kampus ya, karena kan tadi yang Pak Eko sampaikan juga kita harus memberikan pengetahuan tentang investasi itu sedini mungkin dari awal. Jadi sebelum mereka masuk ke dalam first jobber gitu ya, mereka udah paham investasinya apa, kemudian tujuannya apa. Nah, rata-rata juga saat ini Mbak Ola dari beberapa platform investasi ya, fintech tersebut, rata-rata sudah punya 3 basic needs. Yang pertama itu mereka bisa membantu basic cash management. Nah, jadi ternyata platform online yang sekarang itu kita kerjasama dengan mitra itu udah banyak yang bikin basic management, bisa mengelola budgeting, pengeluaran seperti apa, sampai kepada pinjaman pun mereka punya, gitu ya, pinjaman ke bank. Yang kita biasa sebutnya dengan pinjol ya, pinjaman online dan sebagainya. Jadi akses itu sangat mudah. Nah, kemudian ada juga yang kedua, basic needs-nya itu biasanya mereka memberikan perencanaan tujuan keuangan. Darinya yang beli rumah sederhana, kemudian liburan yang 3 tahun lagi, sampai kepada dana pensiun. Dan akhirnya yang ketiga adalah investasi. Jadi investasi ini perlu ya. Yang ketiga tentunya dari platform tersebut harus menjelaskan bagaimana kita bisa mengenal instrumen investasi yang tentunya harus disesuaikan dengan tujuan finansial mereka. Gitu kira-kira Mbak. Oke, baik Pak Mas Andri, Pak Teguh, dan juga Pak Eko, kita sambung nanti bahasannya, kita gali lebih jauh lagi di sesi berikut, dan kami masih menantikan partisipasi dari smart listener yang mau bertanya. Dan tadi saya punya pertanyaan, Anda memposisikan uang itu sebagai apa sih? Ya nanti 2 orang yang juga ikut menjawab dan punya pertanyaan kami akan berikan, kami pilih ya untuk bisa mendapatkan buku yang ditulis oleh Pak Eko, seri Financial Wisdom. Kami jeda sesaat, tetap bersama dengan kami. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa... Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah... Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Pagi-pagi memang seneng banget dengar kicauan burung.
Tapi kalau dengar kicauan tentang apa yang dilakukan dan update dari Smart FM, juga bisa loh. Smart FM, Business and Inspiration. Follow Twitter Smart FM @radiosmartfm959 dan dengarkan kicauan-kicauan kami tentang berbagai hal yang positif. Pastikan follow Twitter @radiosmartfm959. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, Presiden Komisaris BNI Asset Management, serta Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert Halovina dan tim. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Listener dan juga sahabat yang bergabung, kita masih terus berbincang mengenai pengelolaan keuangan pribadi. Ini penting banget, ini basic dan sebenarnya nggak bisa tuntas loh. Selama 1 jam ini kita membahas mengenai pengelolaan keuangan pribadi itu, tapi setidaknya prinsip-prinsipnya kita coba bahas untuk mengingatkan kita semuanya. Ada banyak contoh di lapangan yang saya jumpa gitu ya dengan orang-orang yang terlilit kredit gitu kan, terus kemudian ya ada banyak lagi persoalan-persoalan keuangan yang ini menggerus kebahagiaan gitu ya. Kalau tagline-nya dari Smart Financial Wisdom kan ya, Smart Way to Happiness. Nah ini gara-gara pengelolaan keuangan yang tidak tepat, happiness kita bisa tergerus. Nah, saya mau kembali ke Pak Eko dan juga Pak Teguh. Tadi kan Mas Andri sudah jelaskan ya kalau dari BNI Asset Management sendiri sebagai manajer investasi ini sudah ada turunan-turunannya yang membantu masyarakat. Bahkan tadi ada basic management soal merencanakan memiliki ini, merencanakan memiliki itu dan sebagainya. Apakah ya dalam pengelolaan keuangan ini PR di dalamnya itu adalah persoalan merencanakan? Nah, saya mau minta Pak Teguh, Pak Eko, boleh nggak dibukain? Sebenarnya ketika kita merencanakan dalam prinsipnya tadi tuh ya, ada dana darurat, lalalala dan sebagainya. Itu step by step-nya tuh gimana? Dan apa yang harus didahulukan? Silakan Pak Eko dan nanti monggo dilanjutkan disampaikan Pak Teguh. Silakan. Mbak Ola, jadi personal finance atau pengelolaan keuangan atau perencanaan keuangan itu paling tidak itu ada 6 aspek Mbak Ola. Ya. Yang pertama itu berkaitan dengan cash flow atau budgeting. Ya. Ini untuk memastikan bahwa kita itu tidak pernah lebih besar pasak daripada tiang. Jadi kita punya penghasilan berapa, ya harus disisihkan berapa untuk kebutuhan masa depan, ya atau untuk tabungan, dan yang untuk digunakan sehari-hari. Itu ini yang paling mendasar Mbak Ola. Ya, jadi sebelum bicara investasi, coba deh kita nih sudah berapa tahun sih bekerja, ada aset nggak? Ya, ada utang atau tidak? Jadi kita harus memiliki yang namanya cash flow, budget, dan yang penting juga menurut saya adalah memiliki yang namanya catatan aset dan utang. Ya, karena dari situ kita bisa melihat dari tahun ke tahun itu kita bekerja itu menghasilkan aset atau menghasilkan banyak utang gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara tentang risk management. Ya, perlunya dana darurat, perlunya punya asuransi. Karena kita tidak pernah tahu kondisi dalam perjalanan hidup kita itu selalu ada risiko. Ya, dan risiko itu secara finansial itu di-cover oleh risiko yang bisa ditanggung sendiri dengan dana darurat atau risiko yang dialihkan kepada perusahaan asuransi misalnya. Iya. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan debt management, pengelolaan keuangan. Ya. Karena kita tidak pengelolaan utang maksudnya. Karena kita biasanya tidak bisa ya membeli rumah itu susah untuk bayar cash, membeli mobil misalnya. Ya, nah ada utang baik, ada utang buruk. Jadi kita harus tahu tuh bagaimana mengelola utang. Ya. Kemudian yang keempat kita bicara investasi, Mbak Ola. Ya, jadi persiapan masa depan itu investasi hanyalah sebagai suatu cara atau tools ya untuk mencapai kebutuhan. Jadi investasi itu bukan untuk membuat kita kaya raya, enggak.
Oke. Tapi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita Di masa depan ya. di masa depan, ya itu yang namanya investasi. Kemudian yang kelima itu kita bicara tentang tax planning, ya. Mungkin ini belum banyak digunakan ya, tapi saya ambil contoh misalnya pemanfaatan dana pensiun lembaga keuangan itu merupakan suatu upaya untuk selain memberikan jaminan kita di masa depan, ya, investasi dalam bentuk dana pensiun itu juga merupakan salah satu cara untuk mengefisiensikan dari sisi perpajakan. Ya, kalau orang memahami maka dia akan banyak sekali menggunakan dana pensiunnya itu sebagai salah satu untuk membuat tax-nya itu lebih efisien. Ya. Dan yang terakhir kita bicara tentang wealth distribution, tentang estate planning. Ini persiapan warisan ya, bukan persiapan memiliki real estate ya Mbak Ola ya. Oke. Ini persiapan. Jadi spektrum dari pengelolaan keuangan ini sangat luas ya Mbak Ola ya. Dari mulai kita memiliki income, bahkan sebelum memiliki income, kita itu sudah memiliki yang namanya cash management sampai nanti sebelum meninggal itu kita harus memiliki perencanaan warisan supaya warisan yang ditinggalkan oleh kita itu tidak menimbulkan konflik. Ya, kira-kira aspeknya seperti itu, Mbak Ola. Baik, ini seperti yang disampaikan oleh Pak Eko, spektrumnya tuh kan banyak banget ya. Step by step-nya Pak Teguh, ya. Apa sih yang ini mohon kepada kita semuanya, kan bolak-balik diingetin, tapi kan namanya manusia suka lupa ya Pak Teguh ya. Boleh nggak sih step by step-nya itu dimulainya kapan gitu pengelolaan keuangan? Kalau saya nih udah terlanjur, udah kerja sekian tahun, kayaknya berantakan banget keuangan saya. Terlambat nggak kalau saya memperbaikinya misalkan seperti itu, ada yang bertanya. Silakan Pak Teguh. Prinsipnya lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Oke. Mulainya dari mana? Mulainya for very beginning, Mbak, mulainya itu dari diri sendiri, bagaimana kita mengontrol diri sendiri. Itu one thing lah ya. Kemudian mulai untuk perencanaan, yang pertama adalah tahu kondisi kita saat ini. Tahu kondisi saat ini itu artinya apa? Kita punya uang berapa sekarang? Oh, nggak punya? Nol, oke. Kita punya utang apa enggak sekarang? Gitu. Lalu kita punya apa aja sih? Tadi Pak Eko sempat bekerja sekian tahun, punya aset apa aja? Yuk mulai catat aset kita tuh apa aja. Mulai dari punya rumah misalkan, mobil, motor, kendaraan, ataupun tanah, dan sebagainya. Termasuk juga investasi, misalkan sudah punya reksadana, punya saham, atau punya apa gitu, catat semuanya. Sangat direkomendasikan punya catatan tertulis, harus ada itu catatan aset Anda itu ada di laptop Anda, ada di komputer Anda itu harus ada. Termasuk juga catatan utang. Juga dalam rangka mengenali diri sendiri lagi. Juga tahu pengeluaran kita dalam sebulan berapa. Ya. Mulai pengeluaran yang wajib, pengeluaran yang lifestyle, pengeluaran yang untuk hidup, segala macam. Termasuk kemudian kita masuk ke pendapatan kita berapa. Pendapatan yang rutin, pendapatan yang sampingan, itu average dalam sebulan itu berapa. Ya. Nah, tadi Pak Eko bilang, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Antara pendapatan dengan pengeluaran tadi itu, lebih besar mana? Dan bukan hanya sekedar lebih besar mana. Kalau besaran pendapatan itu lebih besar, lebih besarnya berapa? Itu harus tahu. Artinya apa? Misalkan, setiap bulan saya bisa menyisihkan 5 juta, misalkan gitu ya. Ya 5 juta itu larinya kemana? Jangan cuma di atas kertas doang. Nah, mulainya dari mana? Bulan lalu deh. Sekarang udah bulan September, bulan Agustus, uang kita tuh kemana aja sih dirunut? Pendapatan kita segini. Sehingga harusnya ada saldo 5 juta. Dalam satu bulan itu. Nah, 5 juta dalam satu bulan itu larinya kemana? Apakah jadi aset, apakah jadi investasi, atau jangan-jangan jadi asetnya namanya gadget gitu. Nah, ini kan jadi lain hal lagi gitu kan. Nah, sehingga kita tahu itu. Habis itu baru kita punya tujuan. Kondisi uang saya, saya harus punya dana darurat diperkuat nih. Saya harus nyiapin dana pensiun nih. Saya harus nyiapin untuk anak-anak saya nih. Saya harus nyiapin misalkan pengen ganti mobil 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, pengen ganti kendaraan, pengen punya rumah lagi. Nah, itu tujuan-tujuan. Name it, define. Mau rumahnya kayak gimana, harga berapa, kapan ingin dicapai. Mobil yang mau diganti yang mana, harga berapa gantinya, butuh nambah berapa gitu. Detail dan bagaimana mencapainya. Itu perencanaan. Jadi tahu kondisi hari ini, kondisi saya sehat, alhamdulillah, saya ingin menuju
dalam ibarat kata pagi-pagi ini saya mau berangkat kemana gitu kan. Saya tahu saya berangkatnya dari mana. Oh dari rumah. Oh kendaraan saya apa? Kendaraannya tahu tapi nggak tahu tujuannya kan ngaco juga perjalanan kita. Jadi kita tahu saya mau ke sana, saya mau ke kantor misalkan. Kendaraan yang akan kita gunakan apa? Sehingga jalan yang akan kita tuju mana. Nah, itulah perencanaan keuangan yang mulai memilih produk investasi. Produk investasi itu kendaraan. Produk investasi itu jalan. Sehingga macam-macam kendaraan yang kita bisa pilih. Mau naik kereta lah, mau naik bis lah, mau naik angkot lah, mau jalan kaki lah, mau naik sepeda, mau naik motor, mau naik mobil, itu banyak sekali. Sehingga kita harus ukur. Saya kalau ke kantor, kalau naik sepeda, berarti sampai kantor harus mandi lagi misalkan gitu. Kalau saya jalan kaki sekian jam, segala macam. Demikian pula dalam investasi. Gitu sih Mbak Ola. Kata kuncinya kan, perlu dimonitor. Perlu dimonitor, oke. Pak Teguh, kalau dari yang tadi disampaikan Pak Teguh sama Pak Eko gitu ya, kata kuncinya kan adalah perencanaan nih. Nah, saya mau ke Mas Andri. Mas Andri, kan kata kunci yang dijelaskan dari tadi tuh kan kayaknya menohok banget ya, bikin perencanaan. Sementara secara umum kita harus mengaku deh gitu ya, bahwa masyarakat seringkali menganut gitu. Kebanyakan kita menganut ya udah kan rezeki sudah ada yang ngatur ya, Tuhan kan yang ngatur ya, percaya aja ntar rezeki datang dari mana gitu. Kita tahu bahwa di Indonesia soal pengelolaan keuangan pun ya orang tua ke anak juga mungkin masih PR untuk jadi bahan ajar gitu. Di sekolah pun tidak. Nah, apa komentarnya Mas Andri tentang hal ini dan bagaimana kemudian BNI Asset Management sebagai manajer investasi menjembatani ini nih. Jadi artinya secara dini, sejak dini hal-hal yang kayak gitu tuh sudah bisa jadi awareness gitu. Silakan Mas Andri. Oke, baik Mbak Ola. Jadi secara prinsip penghasilan itu setiap kita individu unik ya Mbak Ola ya. Jadi secara prinsip penghasilan ada orang yang bisa saving per bulan itu 10%, ada yang 5%, ada yang nggak sama sekali. Nah idealnya memang 10% ke atas. Nah kalau saya itu sebenarnya secara pribadi saving rasio saya itu per bulan bisa sampai 20%. Nah kenapa Mbak Ola? Nah simpelnya kita bicara sekarang ini ya, kebutuhan itu kita nggak pernah tahu ya. Jadi saya itu sering kalau isi dompet digital tuh yang dulunya 200.000, sekarang sepertinya 500.000 tuh nggak cukup Mbak Ola. Nah kita bicara 5 tahun yang lalu sebelum ada dompet digital, itu kita kan nggak, pasti kan semuanya lewat ATM atau bayar cash gitu ya. Nah sekarang dengan adanya dompet digital, kita pasti akan memicu diri kita tuh untuk konsumtif. Nah sebenarnya ini nih yang paling harus bisa kita kontrol ya. Artinya kita harus bisa punya saving rasio yang baik per bulannya, kemudian kita bisa mengalokasikan kemana produk investasi tersebut. Nah, jadi sekarang itu bicara fitur, Mbak Ola, banyak aset manajemen, kemudian kerjasama dengan mitranya, itu bisa yang memakai yang namanya auto debit, Mbak Ola. Jadi platform tersebut bisa memotong investasi tadi yang disisihkan ya, katakanlah tadi 10% atau bahkan 15%, itu bisa dilakukan melalui investasi di depan, auto debit. Supaya apa? Supaya kita nggak lupa. Nah, jangan sampai kita investasi, kalau ada sisa deh di belakang baru investasikan, yang ada nggak pernah ada tuh sisanya Mbak Ola. Tapi kalau kita alokasikan di depan, itu otomatis kita nganggapnya bahwa kalau kita punya saving ratio 10%, berarti penghasilan saya itu sebenarnya 90% dari penghasilan yang saya terima per bulan. Nah, itu cara-cara langkah yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian pada saat kita memilih instrumen investasi, Mbak Ola, tentunya bisa disarankan memiliki instrumen itu lebih dari satu. Jangan cuma satu. Nah, kenapa? Karena banyak orang ngerasa, loh kita punya investasi sekarang cuma satu, produk tabungan atau deposito aja, atau bahkan emas saja. Nah, kalau kita punya satu hal yang bisa bikin kita membangun portofolio kita melalui proses diversifikasi, tentu saja akan membuat suatu proses yang menarik ya Mbak ya. Yang nggak punya produk, kita tahu dulu, pahami, tahu resikonya, kenal dengan produknya, kemudian kita beli, otomatis kita akan menjadi lebih tertantang. Oh, produk kita lebih dari satu nih, punya 2 bahkan 3. Ada reksadana, mungkin ada saham dan lain sebagainya. Jadi milikilah produk investasi itu lebih dari satu. Tentunya harus tahu tujuan investasinya yang akan disesuaikan. Oke, ini bicara soal artinya dari BNI Asset Management sendiri adalah menyediakan kendaraan, istilahnya gitu ya, menyambung tadi yang dijelaskan oleh Pak Teguh gitu. Tetapi sebelum sampai kendaraan apa yang kita mau pakai, tadi catatannya adalah punya deh catatan aset, hutang, pengeluaran sebulan, pendapatannya, baru kemudian membuat tujuan sehingga nanti jelas ini kendaraan yang mau dipakai itu apa. Dan tadi saran dari Mas Andri, kalaupun pakai kendaraan jangan cuma ditaruh di satu kendaraan gitu ya, dibuat beragam, diversifikasi. Baik, kita nanti bahas pertanyaan-pertanyaan dari smart listener, dan kemudian kalau tadi sempat sudah disebutkan soal ada punya catatan hutang dan sebagainya. Pak Teguh, kalau ada di antara smart listener yang merasa bahwa Pak Teguh, saya nih kayaknya
mau gimana ya, mau kelola uang. Kayaknya saya tuh udah mengalami hutang tuh udah bertumpuk-tumpuk, nggak ngerti lagi jalan keluarnya seperti apa. Nanti ya kita mintakan saran dari Pak Teguh, Pak Eko, menyehatkan ini gimana gitu ya. Kita sambung di perbincangan di sesi yang terakhir, tetaplah bersama dengan kami. Setelah ini kita sapa satu persatu yang sudah masuk melalui WhatsApp dan juga di YouTube di kanal Smart FM. Tetaplah bersama kami dalam Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Presidensi G20 di Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Indonesia terpilih menjadi penyelenggara Forum G20 2022. Forum G20 mendominasi 60% dari jumlah penduduk dunia, serta mendominasi 80% GDP dunia, serta mendominasi 75% perdagangan dunia, dan mempunyai tugas untuk membuat kebijakan dalam bidang perdagangan, fiskal, dan keuangan yang kemudian diadopsi oleh berbagai negara lainnya. Lalu apa manfaatnya bagi Indonesia dan apa yang penting diketahui dari penyelenggaraan Forum G20 2022? Simak info terkini G20 di Smart FM setiap Rabu jam 6 dan jam 9 pagi, jam 1 siang dan 4 sore di Smart FM, Business and Inspiration. G20 Indonesia 2022. Recover Together, Recover Stronger. Hai Smart Listener, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Wait a minute. You serious? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan melalui streaming www.radiosmartfm.com. Hey, that's pretty good. YouTube channel Smart FM, Facebook Radio Smart FM, dan via Joox Music yang bisa Anda download di aplikasi App Store. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pastikan Anda selalu menikmati Smart FM setiap harinya untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Wih, seru banget ya seminar Zoom-nya. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, Presiden Komisaris BNI Asset Management, serta Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert Halovina, dan tim. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Didukung oleh BNI Asset Management, Better Future, Invest Now. Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih. Kita juga masih selain bersama dengan Pak Eko dan juga Pak Teguh, kita masih bersama-sama dengan Mas Andri Tribowo, Head of Channel Distribution BNI Asset Management. Seperti janji saya ingin menyapa Smart Listener ya, satu persatu. Saya mau menyapa ada Pak Bambang Wijanarko di Malang ya, punya pertanyaan, sebaiknya menyisihkan dana darurat tuh berapa persen sih Pak dari penghasilan kita, dan apakah BNI punya produk untuk pengelolaan dana pensiun? Nanti secara singkat dijawab ya oleh Mas Andri ya. Lalu kemudian Mbak Putri di Pontianak, uang itu adalah inspirasi katanya ya, inspirasi untuk semangat meraih impian berujung pada financial freedom lebih dini. Nah ini kapan-kapan kita membahas juga nih financial freedom gitu ya. Pengelolaan dan dibutuhkan melalui pengelolaan keuangan yang cerdas sebaik-baiknya sejak dini. Begitu aja sih kalau menurut aku, kata Mbak Putri gitu ya. Terus kemudian ada juga baik ada Mas Peter dari Bung Peter dari Manado ya, yang menyampaikan bahwa topik pagi ini inspiratif banget karena ngomongin soal pengelolaan keuangan. Banyak kita termasuk saya katanya suka lupa, ngerasanya punya banyak uang aja gitu ya, ada gitu di dompet begitu, di rekening begitu. Sadar-sadar begitu mau gesek atau mau bayar udah habis gitu. Oke, Bung Peter terima kasih. Kemudian ada Pak Antonius Gado di YouTube. Selamat pagi Mas Eko, Mbak Ola, Mas Teguh dan juga Mas Andri. Ini kalau
pendengar yang bilang, Mas nggak apa-apa ya Pak Teguh dan Pak Eko ya. Izin saya mau tanya, sebagai leader anggota, ya leader di kantor, anggota tim saya ini kan rata-rata gajinya UMP. Saya mesti gimana ya untuk menginspirasi mereka ya? Oke, ini dari Pak Antonius nanti dibantu jawabannya. Kemudian dari M Laku-Laku. Izin tanya Pak, berapa sih besaran emergency fund gitu ya? Istilahnya dana darurat deh gitu. Untuk saya, pria 40 tahun beristri 2, beristri 1 yang berencana memiliki anak, ini di Depok. Silahkan. Ada 2 pertanyaan berkaitan dengan berapa persen emergency fund dan apa yang harus dilakukan kepada tim menginspirasi mereka untuk mengelola keuangan. Dan tadi ada pertanyaan soal paket atau kemudian pengelolaan dana pensiun kepada Mas Andri. Kita mulai dulu dari Pak Teguh, begitu ya, menjawab soal dana darurat. Pak Eko kemudian soal, ini sebagai leader harus menginspirasinya gimana. Mas Andri menjawab soal dana pensiun. Silakan. Ya, dana darurat itu jumlahnya bukan percentage, tapi minimal 3 atau 4 kali, minimal 4 kali lah ya, pengeluaran kita. Jadi tidak diukur di pendapatan, tidak diukur dari utang gitu ya, tapi diukur dari pengeluaran kita. Jadi pengeluaran kita berapa dalam sebulan. Pengeluaran apa aja? Pengeluaran sehari-hari termasuk pengeluaran buat cicilan. Kalau kita punya cicilan KPRK, utang apakah. Sehingga misalkan pengeluaran kita dalam sebulan itu 10 juta gitu ya, maka dana daruratnya minimal 40 juta. Dan itu harus dalam bentuk yang liquid. Liquid itu bisa di tabungan, bisa di reksadana yang liquid ya, reksadana pasar uang mungkin ya Pak Andri ya. Atau juga bisa di emas dan sebagainya. Itu sekitar 4 kali dari pengeluaran kita. Oke, Pak Teguh sedikit boleh ditambahin. Kalau kita nih banyak smart listener yang ya secara keuangan nggak sehat, apa saran dari Pak Teguh? Nah, perencanaan keuangannya tadi sebelum berikan Mbak Ola nanyain udah terlilit utang, saya sih berpositif thinking bahwa smart listener kondisi keuangannya baik-baik aja, sehat gitu maksudnya gitu kan. Tapi kalau yang tahu ada gitu ya, maka perencanaan keuangannya adalah membuat keuangannya sehat. Kalau yang membuat keuangan sehat, membuat keuangan tidak sehat saat ini itu apa? Oh, misalkan yang membuat keuangan kita nggak sehat saat ini adalah utang. Ibarat dokter ya kita terapi dulu itunya. Kita selesaikan dulu utangnya. Kita hambat dulu kalau di kemudian hari akan ada lilitan hutang baru. Ibarat kanker, kita selesaikan kanker dan kita juga antisipasi jangan sampai ada kanker baru kan gitu. Kanker itu kantong kering. Oh enggak sih. Nah itu. Sehingga kita harus hambat dulu si utang ini, jangan sampai ada nambah utang dan utang yang ada harus diselesaikan, bukan ngemplang. Baik, Pak Eko, silakan Pak Eko. Sebagai leader, saya harus menginspirasi nih kepada tim saya yang punya gajinya UMP, tapi supaya mereka bisa mengelola keuangannya dengan baik. Mas Antonius ya Mbak Laya? Ya, Pak Antonius. Ya, ini menurut saya luar biasa banget ya, Mas Antonius itu sebagai manajer, leader itu tidak hanya berpikiran bagaimana staff-staffnya itu mencapai tujuan-tujuan dari perusahaan Mbak Ola ya, tapi juga memikirkan bagaimana staffnya itu juga sejahtera ya, karena banyak sekali Mbak Ola yang namanya perusahaan itu terus-menerus menaikkan gaji, menaikkan bonus ya, tanpa disertai dengan edukasi keuangan kepada karyawannya ya. Yang ada naik gaji tambah bonus, yang ada tambah utang, tambah konsumtif gitu. Ya, jadi saran saya boleh untuk staf-staf karyawannya setiap hari Rabu ya Mbak Ola hadir nih. Ini kan edukasi gratis ya, diberikan oleh Smart FM ya, bekerja sama dengan BNI Asset Management, ada Haluvina. Ini semua free. Ini kalau bayar ini, wah mahal ini Mbak Ola ya. Dan ini kan edukasi ini kan berjenjang ya. Kita akan memberikan kayak kurikulum gitu. Jadi saya sarankan Mas Antonius ajak nih karyawan-karyawannya wajib mendengarkan Smart FM hari Rabu jam 7. Kita akan bahas dan mudah-mudahan ini akan menginspirasi nih semua teman-teman yang ada di perusahaan ya. Baik. Mas Andri, soal dana pensiun, ini juga Mas Petrus ada pertanyaan juga berkaitan dengan dana pensiun. Silakan, Mas Andri. Ya. Baik, pada Mas Petrus ya. Jadi salah satu kendaraan investasi yang saat ini sering menjadi andalan investor itu adalah reksadana.
Jadi beberapa, tentunya kita juga harus tahu ya Mbak Ola ya, dengan Mas Petrus juga, masa di saat pensiun itu berapa lama. Jadi udah tahu tujuannya, tadi udah buat pensiun, kemudian jarak waktu antara sekarang dengan masa pensiun, berapa lama itu juga menjadi satu kategori ya. Kita bisa menentukan ke jenis investasi atau reksadana apa, tadi yang saya katakan di awal, itu bisa menjadi pilihan. Nah, reksadana itu bermacam-macam Mbak. Ada yang jenisnya reksadana yang pasar uang, itu yang reksadana yang mempunyai resiko yang kecil, tentu saja juga imbal hasilnya kecil. Sampai kepada reksadana yang fixed income, dapat tetap ya isinya obligasi, sampai juga kepada reksadana yang saham ya, yang isinya itu adalah saham, kemudian resikonya tinggi. Tapi secara imbal hasil juga memberikan return yang tinggi. Nah, jadi tentunya kita harus menyesuaikan dengan profil resiko kita, itu yang paling utama, Mbak Ola. Jadi kita udah tahu kendaraannya, kemudian sesuaikan dengan tujuan, profil resiko kita udah dapat, otomatis kita bisa nanti mengelola yang lebih dari satu produk reksadana. Jadi bagi investor pemula itu rata-rata Mbak Ola mereka akan invest di awal itu adalah reksadana yang bentuknya adalah pasar uang. Ya. Mbak Ola mungkin saya nambahin sedikit aja. Silakan Pak Eko. Nanti mungkin kita akan bahas khusus tentang dana darurat. Dana pensiun ya. Enggak, dana pensiun dan ada dua hal nih. Dana darurat yang paling dekat dan dana pensiun yang paling jauh, tapi itu dua-duanya penting dan dua-duanya ini masih banyak yang belum memiliki. Ya, jadi dana darurat ini nanti kita bahas khusus, tapi intinya begini, dana darurat itu kayak ban serep investasi Mbak Ola. Jadi sebelum kita berinvestasi, ya kita harus punya dana darurat dulu. Dan ini menjadi pelajaran investasi yang paling pertama karena memanfaatkan bisa saja salah satu opsinya adalah dana darurat ini menggunakan investasi dalam bentuk reksadana pasar uang. Ya, nanti kita akan bahas khusus menarik untuk setiap orang harus memiliki dana darurat dulu sebelum memulai investasi. Siap. Kecenderungan dari pagi hari ini memang tampaknya dua hal ini yang akan mengemuka mungkin next week gitu kita bahas itu secara khusus ya bagaimana menyiapkan dana darurat dan juga dana pensiun. Terima kasih untuk Mbak Anindya Sinfonita di YouTube sudah bergabung, kemudian juga Mbak Adinda Sekarjati, terima kasih obrolan pagi ini sangat menginspirasi, terima kasih ya. Yang terlambat mengikuti perbincangan ini bisa simak rekamannya di YouTube di kanal Smart FM atau siaran ulangnya di hari Minggu jam 11 siang. Bukunya kami berikan kepada Pak Antonius Gado dan M. Laku dari YouTube ya. Boleh langsung WhatsApp nama Anda, keterangan KTP dan sebagainya ke 0812 11 12 959. Sekali lagi ke 0812 11 12 959. Saya tidak lagi meminta highlight dari Pak Teguh, Pak Eko dan juga Mas Andri. Waktunya sudah habis, kita pamit ya. Dan minggu depan kita janjian kembali sehat-sehat untuk Pak Eko, Pak Teguh dan juga Mas Andri supaya bisa terus menginspirasi Indonesia. Kami pamit Smart Listener, sehat-sehat juga untuk Anda terus berkarya di hari ini, hati-hati dalam perjalanan. Saya Ola Nurlija. Saya Eko Pratomo. Pak Teguh. Saya Muhammad Teguh. Oke, dan saya Andri Tribowo. Smart Financial Wisdom. Smart way to happiness. Terima kasih. Anda baru saja menyimak Smart Financial Wisdom, membangun literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Bersama Eko Priyo Pratomo, Presiden Komisaris BNI Asset Management, serta Muhammad Teguh, Independent Financial Planner, Financial Expert, Halovina, dan tim. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness, didukung oleh BNI Asset Management. Better Future, Invest Now. Terima kasih dan sampai jumpa.